Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya sudah diketahui oleh sebagian besar umat Muslim yang berada di seluruh dunia. Tak hanya kisahnya saja, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebuah cerita, tapi merupakan suatu yang menjadi anutan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Karena seperti yang kita ketahui, ada banyak sifat-sifat baik yang ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi teladan bagi umatnya. Peringatan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperingati oleh umat Islam dalam Maulid Nabi. Kali ini akan kita bahas bagaimana perjalanan atau kisah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya yang penuh dengan perjuangan di mana tidak selalu mudah dan selalu bahagia. Ada berbagai tantangan dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, berikut ini akan dibahas kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara jelas dan rinci mulai dari kelahirannya hingga akhir hayatnya. Pertama, kisah Nabi Muhammad dilahirkan. Kisahnya akan kita mulai dari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 571 di Mekah berdasarkan kalender Romawi atau sekitar 1450 tahun yang lalu. Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad juga disebut dengan sebutan tahun gajah karena pada saat itu Ka'bah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah. Namun aksi penyerangan Ka'bah itu dihentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendatangkan burung ababil yang menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tertuang di Al-Quran dalam surah Al-Fil yang berarti tahun gajah. Pada masa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan beliau tumbuh besar sebagai seorang anak yatim karena sebelum usianya menginjak genap 3 tahun, Abdullah ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Saat Nabi Muhammad lahir, ia disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimah Sa'diyah meskipun ASINya cukup sulit keluar. Perempuan tersebut dengan ikhlas menyusui Nabi. Keikhlasannya tersebut diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ASI yang akhirnya mengalir deras. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat kecil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sebagai seorang yatim di rumah Abu Talib. Rasulullah tumbuh dan menjalani hidup layaknya anak-anak lain. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat harus disembunyikan oleh ibunya di pedalaman karena pada zaman dahulu ada tradisi Quraisy pada hari ke-18. Tradisi tersebutlah yang membuat Nabi Muhammad pada usianya 8-10 tahun tidak bisa merasakan kasih sayang dari ibunya. Hal itulah yang membuat dirinya selama 3 tahun diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah. Saat Rasulullah masih kecil, ia sudah menjadi anak yang memiliki sikap tanggap, baik dan cerdas. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat remaja. Selama remaja, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kawan-kawan yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya Nabi menceritakan saat dirinya 2 kali duduk mendengarkan pesta perkawinan saat berada di zaman jahiliyah. Saat itu Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menutup telinga hingga Nabi tertidur dan baru bangun pada keesokan harinya. Setelah kejadian tersebut Nabi Muhammad berniat untuk tidak lagi mengikuti perbuatan yang buruk. Saat Nabi Muhammad tepat menginjak usia 20 tahun, pada saat itu juga bertepatan juga dengan adanya peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. 2 kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuju dewasa. Saat usia Nabi Muhammad menuju dewasa, dunia bisnis semakin ia tekuni. Bersama dengan sahabat terbaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'id ia berdagang. Kemudian saat usianya 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan bisnis dengan bekerja sama bersama Siti Hadijah, seorang wanita yang kaya raya. Perniagaan itulah mempertemukan Nabi Muhammad dengan Siti Hadijah. Biasanya Hadijah membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah yang nantinya keuntungannya akan dibagi bersama dengan mitranya. Hal itu pula lah yang membuat perjalanan dagang dilakukan oleh keduanya. 3. Kisah Nabi Muhammad menikah dengan Siti Hadijah. Akhirnya dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dan dilakukan secara terang-terangan yang saat itu baru dilakukan kepada keluarga terdekatnya yakni kalangan Bani Hashim.
Dakwah beliau saat itu hanya diterima oleh Ali bin Abu Thalib dengan memutuskan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah pun dilindungi olehnya saat melakukan dakwah. Kaum Quraisy selalu menentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Bahkan Nabi sempat dilemparkan kotoran dan dituduh gila saat berdakwah. Bahkan pamannya sendiri yakni Abu Jahal dan Abu Lahab juga turut menentang dakwahan Rasul. Pengikut Nabi Muhammad bahkan sempat diintimidasi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab untuk meninggalkan Nabi. Hal itu dilakukan karena kekhawatiran mereka akan rusaknya agama nenek moyang, menyembah berhala. Nabi Muhammad juga sempat akan dibunuh oleh kaum Quraisy dengan menggunakan segala cara. Salah satunya dengan menyuruh Abu Thalib untuk membiarkan Rasul wafat dengan memberinya tebusan. Orang luar pun juga dilibatkan agar tidak terjadi perpecahan dan perang saudara. 4. Perintah untuk berzakat di zaman Rasulullah. Perintah untuk berzakat muncul setelah kaum muslimin kondisinya mulai sejahtera di tahun kedua Hijriah. Sebelumnya di tahun pertama Nabi dan sahabat serta kaum muhajirin terbilang masih cukup sulit untuk bertahan hidup. Kecuali Utsman bin Affan, tak semua orang pada masa itu hidup berkecukupan. Setelah itu, Mu'adz bin Jabal langsung mengutus Kadli di Yaman untuk menyampaikan nasihatnya kepada ahli kitab tentang zakat tersebut. Perintah untuk berkurban di masa Rasulullah, ilustrasi penyembelihan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha. Perintah kurban bermula saat Nabi Muhammad melakukan haji wada di Mina. Sebanyak 100 ekor unta saat itu disembelih oleh Rasulullah. Dari 100 ekor tersebut ada 63 ekor unta yang Rasulullah sembelih sendiri, sedangkan sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Penyembelihan tersebut dilakukan oleh Nabi setelah salat Idul Adha dilaksanakan. Perintah untuk berkurban ini berada dalam surah Al-Hajj ayat 36. 5. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat bertepatan dengan wahyu Allah surat Az-Zumar ayat 30 turun. Dalam surat tersebut berisikan, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Beliau sempat menderita sakit kepala dan demam tinggi sejak bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Rasulullah sakit selama 2 minggu, kemudian ia mendatangi rumah istri-istrinya, salah satunya yakni Aisyah dengan kondisi tubuh yang sudah lemah. Itulah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari kelahirannya hingga akhir hayatnya, yang dimana berisikan perjalanan hidup dan perjuangannya dalam berdakwah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Muhammad yang sudah dijelaskan di atas mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran dan ada hikmah yang dapat diambil. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kamu yang membacanya.